Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa dengan Ustadz Mahyani pada pelajaran usul fiqih kelas 11 Madrasah Aliyah, yaitu tentang al-asya'u al-ukhra allati tadullu 'alal umum. Hal-hal lain yang juga menunjukkan pada keumuman. Bagian pertama, yu'raful umumu, dikenali atau diketahui al-umumu, al-umum, bi alfadhin mahsusatin, dengan lafadz-lafadz yang dikhususkan. Minha, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, al-jam'ul mu'arrafu bi al-istighraqiyah. Al-jam'u, jama', al-mu'arrafu, yang dima'rifatkan, bi-al, dengan alif lam, al-istighraqiyah, yang cakupan maknanya itu luas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai, at-tawwabina, semua orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai al-mutatahhirina, semua orang yang bersuci. Jadi at-tawwabin dan al-mutatahhirin itu adalah jama'. Kemudian al-mu'arraf dima'rifatkan dengan alif lam yang berwarna merah. Yang cakupan maknanya itu luas, yaitu Allah mencintai semua orang yang bertaubat. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai semua orang yang bersuci. Kemudian contoh yang kedua, al-jam'ul mu'arraf bi al-istighraqiyah, jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam yang cakupan maknanya itu luas. Adapun contoh kedua, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, kaqaulihi ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqatu, dan semua wanita yang dicerai suaminya. Jadi alif lam menempel pada jama'. Al-jam'u itu al-mutallaqatu, yaitu wanita yang dicerai suaminya. Al-mu'arraf bi al-istighraqiyah, yang mana dima'rifatkan dengan alif lam. Itu alif lamnya yang berwarna merah. Yang cakupan maknanya itu luas, yaitu meliputi semua wanita yang dicerai suaminya. Yang diceraikan suaminya, semua wanita yang diceraikan suaminya, yatarabbasna, hendaklah menahan diri, yaitu menunggu. Yatarabbasna bi anfusihinna, menahan diri artinya menunggu, salasata quru,
3 kali quru, yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci. Maksud daripada menahan diri atau menunggu di sini adalah yaitu jangan sampai langsung menikah. Harus menunggu 3 kali haid atau 3 kali suci. Setelah itu boleh menikah dengan pria yang lain. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang ketiga, contoh yang ketiga adalah masih pada al-jam'ul mu'arraf bi al-istighraqiyah, masih pada jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam, yang cakupan maknanya itu luas. Wa mithluhu, dan juga contohnya lagi adalah lafdzul jinsil jam'iyyi, lafadz jenis jamak, yaitu lafadz yang mencakup semua. Alladzi la wahida lahu, yang tidak ada wahidnya atau tidak ada satunya. Min lafdzihi, dari lafadz itu sendiri. Mithlu, seperti lafadz an-nasu, yang artinya manusia. Itu tidak ada wahidnya, tidak ada mufradnya, tidak ada satunya. Demikian juga yang kedua adalah al-ibilu, yang artinya unta-unta. Itu juga lafadz jenis jamak yang mencakup semua yang tidak ada wahidnya atau tidak ada satunya. An-nasu dan al-ibilu itu adalah jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam. An-nasu ada alif lamnya, al-ibilu juga ada alif lamnya. Yang cakupan maknanya itu luas, yaitu meliputi semua manusia dan meliputi semua jenis onta. Semua jenis manusia dan semua jenis onta. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang B. Al-jam'ul mu'arrafu bil idhafah. Masih pada jamak, tapi dima'rifatkan dengan idhafah, yaitu dengan disandarkan. Kalau tadi dengan alif lam, sekarang dengan disandarkan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kalian mengawini ummahatu, semua ibu-ibu kum kalian. Wa banatukum, dan juga semua anak perempuan kalian. Jadi diharamkan atas kalian mengawini atau menikahi semua ibu-ibu kalian. Ibu-ibu kalian itu haram dinikahi. Dan semua anak-anak perempuan kalian itu juga haram dinikahi. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di sini ada jamak, yaitu ummahatun, itu jamak. Mufradnya adalah ummun. Kemudian banatun, itu jamak. Mufradnya adalah bintun. Ummahatun, ibu-ibu, itu disandarkan. Jamak al-mu'arraf bil idhafah. Jamak yang dimakrifatkan dengan sandaran, yaitu dengan disandarkan. Ummahatu disandarkan dengan apa? Dengan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung, yaitu berupa kum, yang artinya kalian, semua ibu-ibu kalian.
Demikian juga wa banatukum. Banatun adalah jamak dari bintun. Jamak yang dima'rifatkan dengan idhofah, dengan disandarkan. Disandarkan dengan apa? Yaitu dengan kum, dhamir muttasil juga, yang artinya kalian. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tersambung pada isim. Kemudian contoh yang kedua, masih pada jamak al-mu'arraf yang dima'rifatkan dengan idhofah, yaitu dengan disandarkan, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sodaqatan. Khud ambillah min amwalihim dari sebagian semua harta mereka. Sodakotan sebagai sedekah, yaitu sebagai pembayaran zakat. Perhatikan, ada jamak, yaitu amwal. Amwalun artinya harta-harta. Mufradnya adalah malun, malani, amwalun. Jadi jamak dima'rifatkan dengan idhofah, yaitu dengan disandarkan. Disandarkan dengan apa? Dengan him. Artinya mereka. Him ini adalah dhamir muttasil juga, yaitu dhamir yang tersambung. Jadi mencakup semua harta mereka. Itu hendaknya diambil sebagiannya sebagai pembayaran zakat. Entah itu harta mereka berupa hewan ternak, kemudian berupa emas, perhiasan, dan emas, perhiasan, binatang ternak, dan gaji. Zakat profesi juga ada. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-mufrad al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam yang maknanya mencakup semua. Kalau tadi jamak, sekarang adalah mufrad. Ini dima'rifatkan dengan alif lam yang maknanya nanti mencakup semua. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Di dalam surat Al-Asr ayat kedua. Sesungguhnya semua manusia. Perhatikan, ini ada al-insan. Itu adalah mufrad. Jamaknya adalah unasun. Tetapi al-insan di sini mufrad itu dima'rifatkan dengan alif lam. Ya. Yang maknanya mencakup semua, yaitu semua manusia, sungguh semua manusia, lafi khusrin, itu berada dalam kerugian. Contoh yang kedua, yaitu mufrad, al-mufrad, al-mu'arraf yang dima'rifatkan dengan alif lam yang al-istighraqiyah, yang maknanya mencakup semua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan al-bay'a, semua bentuk jual beli. Perhatikan, al-bay'a itu adalah mufrad. Bay'un itu mufrad. Jamaknya adalah buyu'un. Al-buyu'. Jadi, mufrad ketambahan alif lam. Jadi mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam yang maknanya mencakup semua jenis jual beli Allah halalkan. Wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan semua. Alif lam mufrad ada
dima'rifatkan dengan alif lam. Riba mufrad satu yang ditempeli atau dima'rifatkan dengan alif lam yang maknanya mencakup semua bentuk riba itu Allah haramkan. Jadi al-bai'ah semua bentuk jual beli Allah halalkan kecuali ada beberapa yang Allah haramkan karena yang diperjualbelikan termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti jual beli khamar, jual beli babi, atau jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya contoh yang ketiga adalah mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam yang maknanya mencakup semua. Ini contoh yang ketiga. Wa qawluhu was-sariqu was-sariqatu. Semua pencuri laki-laki. Perhatikan. Ini as-sariqu itu mufrad. Ya. Artinya sebenarnya adalah satu pencuri. Was-sariqatu dan satu pencuri perempuan. Was-sariqu satu pencuri laki-laki. Tapi perhatikan, di situ ada alif lam, ya, mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam yang nanti maknanya mencakup semua. Jadi wasariku itu semua pencuri laki-laki, wasariqatu dan semua pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Tangan keduanya, baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berikutnya adalah al-mufrad al-mufrad al-mu'arraf bil idhafah. Mufrad yang dima'rifatkan dengan idhafah, dengan sandaran. Contohnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat ke-34. Qaulihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan wa in ta'uddu, dan jika kalian itu menghitung ni'matallahi. Perhatikan garis bawah merah itu ni'mat. Artinya mufrad. Dan jika kalian menghitung satu nikmat Allah. Tapi dima'rifatkan dengan idhafah, dengan sandaran. Apa yang menjadi sandaran? Yaitu Allah. Allahi. Ni'matallahi. Berarti dimaknai semua, yaitu nikmat Allah, semua nikmat Allah. Jika kalian menghitung semua nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian takkan bisa menghitungnya. Nah, ini anak-anakku semua, mohon ini dipahami dengan betul. Karena jangan sampai kalian mengartikan ayat ini wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, satu nikmat Allah. Jangan sampai, meskipun di ayat tersebut memang nikmat Allah. Tertulis nikmat Allah, satu nikmat Allah. Nikmat itu jamaknya memang ni'amun, ni'matani, ni'matun, ni'matani, ni'amun. Tapi Allah mencantumkan mufrad ni'mat Allah, tetap maknanya itu adalah semua nikmat Allah. Yang dimaksud adalah semua nikmat Allah. Ni'mat Allah. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, semua nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tak akan bisa menghitungnya. Nah, ini betapa pentingnya kalian mempelajari
ilmu usul fikih seperti ini. Contoh yang ketiga, mufrad yang dima'rifatkan dengan idhofah, dengan sandaran. Kaqaulihi ta'ala fil bahr. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang laut, fil bahri, tentang laut, wa tahuru ma'uhu, yaitu suci, ma'uhu, semua airnya. Jadi mufradnya adalah ma'un itu, karena jamaknya adalah miyahun. Tapi Nabi menyebut ma'un, yang artinya adalah semua, yang maknanya mencakup semua air laut. Idhofahnya adalah hu. Hu ini adalah dhamir mutasil, dhamir yang tersambung pada isim. Ma'uhu, semua airnya itu at-tahuru, suci. Wal hilu, dan halal, mayyitatu, semua bangkainya. Bangkai hewan-hewan laut. Jadi mayyitatuhu. Mayyitun itu, mayyitun atau mayyitatun itu mufrad, ya. Kemudian dima'rifatkan, ditempel dengan idhofah, dengan sandaran, yaitu hu, dhamir mutasil yang tersambung pada isim. Hu-nya di sini kembalinya kepada laut. Jadi laut itu ma'uhu at-tahur, airnya suci, wal khilu, dan halal, mayyitatuhu, semua bangkai yang ada di dalam, semua bangkai hewan laut. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini soal-soal, ya. Dikenal al-umum dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan. Minha, diantara adanya adalah jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Sebutkan contohnya. Contohnya ini. Contoh yang pertama, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Contoh yang kedua, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Contoh yang ketiga, lafdzul al-jinsi al-jam'i alladzi la wahida lahu min lafdzihi, mithlu an-nasu al-ibil. Lafaz jenis jamak yang tidak ada satunya dari lafadznya tersebut, seperti an-nas, manusia-manusia, dan al-ibilu, onta-onta. Yu'rafu al-umum bi alfadhin mahsusah, minha al-jam'u al-mu'arraf bil idhafah. Dikenal al-umum dengan lafaz-lafaz tersendiri. Nah, di antaranya adalah jamak yang dima'rifatkan dengan idhafah. Contohnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ummahatun, nah, tadi kan jamak. Kemudian banatun juga jamak yang dimu'araf dengan al-idhafah, dima'rifatkan dengan sandaran. Sandarannya adalah kum, banatun adalah kum sandarannya. Contoh yang kedua, khud min amwalihim shadaqatan. Amwal itu kan jamak. Him itu kan idhafah alias sandaran. Soal yang ketiga, dikenal al-umum, yu'rafu al-umum bi alfadhin mahsusah, minha, dikenal al-umum dengan lafaz-lafaz tersendiri. Minha, diantaranya al-mufrad al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Ya. Perhatikan, mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Contohnya, innal insana lafi khusrin. Ya.
Al-insan itu kan mufrad, ya, dima'rifatkan dengan alif lam, yaitu al-insan, al-nya di situ. Kemudian wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai'a kan mufrad, bai'un mufrad. Kemudian dima'rifatkan dengan alif lam. Contoh yang ketiga, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Nah, itu kan as-sariqu wasariqatu. Ada alif lam al-istighraqiyah. Nah, sarikun dan sarikatunya itu adalah mufrad. Sarikun pencuri laki-laki, sarikatun satu pencuri perempuan. Satu pencuri laki-laki, satu pencuri perempuan. Nah, tapi tidak boleh diartikan satu pencuri baik laki-laki maupun perempuan karena di situ adalah lafaz umum. Dengan adanya mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Selanjutnya yang keempat, dikenal al-umum dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan di alfadin makhsusah. Minha al-mufrad al-mu'arraf bil idhafah. Mufrad yang dima'rifatkan dengan sandaran. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ni'matallahi, ni'matun mufrad, Allahi sandarannya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laut, wa at-tahuru ma'uhu, yaitu suci airnya. Tentang laut itu suci airnya. Jadi ma'un itu mufrad al-mu'arraf yang dima'rifatkan dengan idhofah. Idhofahnya adalah sandarannya adalah hu. Demikian juga mayyitatu itu mufrad idhofah disandarkan dengan hu, dhamir muttasil tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, demikian apa yang bisa kita kaji bersama. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.